Film diawali pada Lebaran tahun 2004, saat Arga masih kecil dan berkumpul bersama keluarga besarnya. Sejak kecil, dia sudah sering jadi sasaran teguran Tante Yuli ketika dianggap terlalu cengeng atau kurang sigap. Pagi itu, tekanan kecil itu kembali muncul ketika Arga terlambat membeli gulali dan pulang dengan kecewa. Saat dia menyusul penjual gulali, dagangannya sudah habis. Arga kembali ke ibunya sambil menangis. Cengeng nih, nggak boleh cengeng. Kalau cengeng nggak punya temen loh. Emang sama yang lain, cengeng nggak boleh cengeng. Teguran itu belum selesai. Tak lama kemudian, Yuli menyuruh Arga membantu di tengah kesibukan keluarga. Karena Arga masih mudah takut, Yuli kembali menggodanya saat dia membawa mangkuk. Arga, jadi laki-laki nggak boleh cengeng loh. Kalau cengeng nanti Tante Yuli jadi monster lagi loh. Si cengeng-cengeng, aku minum air matamu, aku minum. Ya Allah, Arga! Itu berantakan lagi Lebaran, ini dapur lagi. Arga panik dan membuat dapur berantakan, sampai ayahnya ikut ditegur. Kejadian serupa terus berulang. Arga diminta mengalah kepada Alma, menjaga adik-adiknya dan kembali jadi sasaran komentar saat nilai sekolahnya jelek. Bertahun-tahun kemudian, hubungan Arga dan Yuli masih terasa sama. Saat Arga sudah dewasa, keluarga kembali berkumpul untuk Lebaran di rumah nenek. Arga masih belum punya pekerjaan tetap. Pagi itu Yuli membangunkannya, menyuruhnya keluar menemui keluarga, lalu menagih kabar soal pekerjaan. Arga bahkan diam-diam sudah memblokir nomor Yuli karena terus ditanya soal kerja. Bohong. Enggak, nggak diblok. Udah dapat kerja belum? On the way. On the way. Tidak lama kemudian, Andin, pacar Arga, datang ke rumah. Bukannya berhenti, Yuli justru menjadikan Andin bahan perbandingan dan mempertanyakan kenapa perempuan itu mau bersama Arga yang belum mapan. Tante masih heran, kamu kok mau sama si Arga? Tante Yuli, nanti kalau nggak sama Arga, kok nggak ketemu Tante dong? Tapi Yuli bahkan menyebut Dwiki yang sudah menjadi manajer sebagai pasangan yang lebih cocok untuk Andin. Di ruang keluarga, Arga semakin sulit masuk ke obrolan sepupu-sepupunya tentang pekerjaan, liburan ke luar negeri, dan rencana kuliah. Saat Andin kemudian ikut pergi bersama mereka, Yuli kembali menyuruh Arga segera mencari kerja. Arga melampiaskan kekesalannya kepada dua sahabatnya, Fanny dan Wicak. Dia merasa posisi sebagai anak pertama membuatnya terus dituntut menjadi contoh dan ikut menopang keluarga. Fanny mengingatkan Arga sudah menganggur setahun, tetapi Arga tetap merasa dirinya tidak diam saja. Gue tuh udah ngirim lamaran, cuman belum dipanggil aja. wih, lu ngirim berapa lo? 1. Jawaban Arga kemudian menunjukkan masalah sebenarnya. Dia baru mengirim 1 lamaran dan memilih menunggu hasil sebelum mencoba tempat lain. Fanny dan Wicak mendesaknya lebih serius karena orang yang mencari kerja bukan cuma dirinya. Di saat yang sama, Arga sendiri masih sering berhutang kepada mereka untuk kebutuhan sehari-hari. Malamnya, Arga mengetahui masalah keluarga jauh lebih berat daripada komentar saat Lebaran. Alma bercerita Yudi gagal meminjam uang kepada Tante Yeni untuk membayar uang semester. 2 semester sebelumnya, Yudi sudah meminjam kepada Tante Yuli, sehingga kali ini dia tidak enak meminta lagi. Penolakan dari Yeni bahkan merembet ke rumah nenek. Sampai segala disuruh jual rumah lagi, Kak. Hah? Jual rumah? Ya itu kan di dalam udah banyak yang bocor. Yeni menilai rumah yang mulai banyak bocor sebaiknya dijual. Keluarga Arga bisa mengontrak, sedangkan nenek tinggal bersamanya. Masalah biaya kuliah Alma pun berkembang menjadi ancaman terhadap tempat tinggal keluarga. Saat hendak pulang, Yuli meminta Arga membawakan barang dan mengajaknya bicara 4 mata. Dia mengingatkan Yudi langsung mencari cara bertahan setelah terkena pemutusan hubungan kerja. Sementara Arga, sebagai anak laki-laki tertua, masih belum ikut meringankan beban keluarga. Sekarang pertanyaannya adalah kamu ini mau kerja atau enggak? Kamu kan laki-laki, harusnya kan kamu itu ngebantu bukan jadi beban begitu. Arga membela diri dan mengaku terus mencari kerja, tetapi Yuli tidak mau menerima alasan. Dia meminta Arga benar-benar bergerak, bukan sekedar menunggu. Malam itu Arga mulai membuka lowongan dan mengirim lamaran ke beberapa tempat. Andin tetap mendukungnya lewat telepon. Jadi kamu ngelamar di mana? Di mana aja yang penting lo kerja. Semangat ya sayang. Pokoknya aku doain yang terbaik buat kamu. Sejak itu Arga benar-benar memperbanyak lamaran.
Di tengah keluarganya yang tetap bekerja menjalankan mie ayam burita, dia terus mengejar kesempatan baru. Beberapa lamaran belum membuahkan hasil, tetapi akhirnya Arga mendapat panggilan wawancara. Sebelum berangkat, Arga membantu nenek yang sedang mengurus rumah. Kepada nenek, dia mengatakan akan menjalani wawancara kerja dan meminta doa. Nek, doain ya, Arga mau interview kerja. Gaji pertama traktir nenek ya. Arga lalu bersiap pergi dan berniat meminjam motor ayahnya. Disinilah dia baru mengetahui biaya kuliah Alma kembali memaksa keluarganya mengambil keputusan besar. Pak, pinjam motor ya, Arga mau interview. Motor mau Bapak jual buat bayar semesteran Alma. Udah sana berangkat, Ibu doain kamu diterima. Ya, Bu. Pak, Ya, doain ya. Hati-hati ya. hati-hati. Karena motor Yudi harus dijual untuk membayar semester Alma, Arga tetap berangkat wawancara dengan menumpang ojek. Dia datang sedikit tergesa ke kantor pertama. Saat ditanya pengalaman membuat iklan, Arga membuka video promosi mie ayam burita sebagai portofolio. Di sini kamu katanya pernah bikin iklan ya? Itu semuanya saya yang kerjain, Bu. Dari ide, eksekusi, editing, aktornya juga saya itu, Bu. Itu viewersnya 2 juta, langsung rame, langsung langganan mie ayam. Arga menjelaskan iklan itu pernah ditonton jutaan kali dan sempat membuat usaha ibunya ramai. Meski begitu, pewawancara hanya mengatakan tim sumber daya manusia akan menghubunginya. Arga pun lanjut mencoba tempat lain. Tetapi setiap pekerjaan membawa tuntutan yang berbeda. Di salah satu tempat, Arga harus membantu jemaah memahami fasilitas toilet. Di tempat lain, dia diuji untuk menjadi petugas keamanan dan diminta membuktikan kondisi fisiknya. Kamu kalau lemah begitu, nanti tidak bisa jadi security. Kamu nanti tidak bisa kejar maling motor. Lagi banyak di sini. Ya kalau ngejar maling motor, pakai motor. Lah. Tes itu juga tidak menghasilkan pekerjaan tetap. Pada wawancara berikutnya, minimnya pengalaman kerja kantoran kembali menjadi masalah. Arga mencoba menjual pengalaman membantu usaha mie ayam keluarganya. Tetapi pewawancara mencari pengalaman yang berbeda. Di sini dibilang kayaknya belum ada pengalaman kerja ya? Kebetulan saya entrepreneur, jualan mie ayam. Maksud saya tuh pengalaman kerja kantoran gitu. Percobaan Arga belum berhenti. Di kantor lain, syarat membaca Al-Quran dan menghafal surah pendek juga membuatnya tidak lolos. Sementara pekerjaan tetap belum didapat, pemasukan yang benar-benar datang justru dari live selling duster. Arga mengikuti arahan pemilik toko dan ikut mencoba produk di depan kamera. Tetapi dia merasa tidak bisa terus mengandalkan pekerjaan itu. Gue gak bisa nih gini-gini doang, gue harus cari kerjaan yang benar. Udah Ga, dicoba lagi aja. Ntar juga ketemu kok yang pas. Fanny dan Wicak tetap menyerah Arga mencoba lagi. Saat melihat lowongan, Fanny menemukan pekerjaan sebagai penjual perumahan. Arga lagu karena menjual daster saja sudah sulit, apalagi rumah. Fanny justru melihat besarnya komisi sebagai peluang untuk membantu Arga membeli motor baru untuk ayahnya. Lu jadi sales perumahan aja, Ga? Gue jual dasarnya susah, mau jual rumah. Tapi ini komisinya gede loh, lumayan. Terus sekali dapat komisi, bisa beli motor buat bokap lu. Saran itu akhirnya dicoba. Arga bahkan membuat video promosi sederhana sebelum datang ke Clover House. Di sana, Pak Abu Rizal menjelaskan gaji standar dan target penjualan 10 miliar rupiah per bulan. Karena harga rata-rata 1 unit sekitar 5 miliar rupiah, Arga perlu menjual 2 rumah untuk mencapai target. Kalau kamu berhasil closing 1 unit, kamu dapat komisi 0,25%. Kamu bakal dapat 12.500.000 rupiah. Skema komisinya membuat Arga semakin tertarik. 1 penjualan memberi komisi 1/4%, sedangkan 3 penjualan bisa menaikkan komisi menjadi 0,5%. Namun pekerjaan ini punya satu larangan keras. Agen Clover House tidak boleh menjual properti untuk tempat lain. Fatal itu, kita cut off langsung. Kalau begitu, selamat bergabung Arga. Saya diterima, Pak? Iya, kamu diterima, ya. Arga akhirnya resmi masuk Clover House. Kabar itu langsung membuatnya membayangkan hasil yang bisa didapat jika penjualannya tinggi. Dia menghitung kemungkinan uang muka rumah, membeli mobil, dan hidup lebih mapan bersama Andin. Aku gak sabar deh lihat reaksi Tante Yuli sama yang lain. Gue beli omongan mereka. Sayang, jangan lupa ya, nabung buat kita. Iya. Keinginan membantu keluarga kini mulai bercampur dengan keinginan membuktikan diri kepada keluarga besar. Andin ikut senang dengan pekerjaan baru Arga, tetapi tetap mengingatkan menyisihkan hasil kerja untuk rencana mereka berdua. Setelah itu Arga pulang membawa kabar yang sudah lama ditunggu keluarganya. Arga keterima kerja! Serius? Keterima, Ga? Akhirnya, selamat ya, Ga.
Rita, Yudi, Alma, Nenek, dan Fani menyambut kabar itu dengan lega. Tak lama kemudian, Arga menjalani hari pertamanya di Clover House. Dia memperkenalkan diri, bertemu Aida, Fajar, dan Reno, lalu menerima arahan dasar dari tim penjualan. Buat saya, yang terpenting itu unit sold. Cari buyer sebanyak-banyaknya. Jangan pilih-pilih. Visit sampai ada yang closing. Arga mulai menjalankan semua cara yang diminta. Dia membagikan brosur, menghubungi calon pembeli dan mengantar orang melihat unit. Proses itu terus diulang tetapi belum ada satupun penjualan yang selesai. Pak Abu Rizal mulai menekan Arga karena Fajar sudah bisa menjual 3 unit ketika baru masuk. Arga diberi waktu 1 bulan lagi untuk mendapatkan closing. Itu Fajar waktu baru masuk udah bisa jual 3 unit loh. Masa kamu nggak bisa? Saya cuma bisa pertahanin kamu sebulan lagi ya. Kalau kamu nggak bisa closing, saya terpaksa harus lepas kamu. Arga berjanji mencoba lagi, tetapi tekanan di kantor mulai terasa. Setelah keluar dari ruangan bos, Arga memilih duduk sendiri dan menolak ajakan rekan-rekannya makan bersama. Orang dia nggak ada closingan apa-apa bulan ini gimana? Ya lihat aja penampilannya. Siapa sih yang percaya sama dia coba? Lo pikir, kenapa lo mau beli rumah dari agent kayak gitu? Tekanan di Clover House membuat Arga mulai bingung mencari cara agar bisa mendapat pembeli. Saat bertemu Andin, dia menceritakan kesulitannya. Andin tidak ingin Arga menyerah dan menyarankan dia mulai mencari calon pembeli dari orang-orang terdekat. Emang jangan nyerah gitu dong. Maksudnya kan coba dicari dari yang terdekat. Siapa tahu mereka bisa jadi potensial buyer kamu. Tidak lama kemudian, beberapa anggota keluarga besar kembali datang ke rumah nenek. Mereka membicarakan usaha mie ayam Bu Rita sebelum beralih menanyakan pekerjaan baru Arga. Arga menjelaskan dia sudah menjadi agen properti, tetapi belum berhasil closing. Jawaban itu kembali membuat kemampuannya diragukan. On the way. Di prospek. On the way berarti belum. Gak, jadi menurut gua lo harus rubah gaya lo sedikit. Keraguan keluarga tidak berhenti pada hasil penjualan. Mereka juga menilai Arga perlu memperbaiki cara bicara, pakaian, dan tempat bertemu calon pembeli agar lebih meyakinkan. Di tengah pembicaraan itu, Hilman dan Dwiki kembali membawa kabar keberhasilan mereka masing-masing. Aku izin mau kerja di luar negeri. Katanya mau nerusin S2 di London. Nek, aku juga dipromot loh jadi manajer, Nek. Komentar tadi membuat Arga semakin memikirkan penampilannya. Saat bertemu Fani dan Wicak, dia meminta pendapat mereka. Fani menilai penampilan memang bisa diperbaiki. Tetapi yang lebih penting adalah Arga memahami produk dan berani menjualnya dengan percaya diri. Pertama, kalau mau jual rumah lo harus tahu itu rumah di luar kepala lo. Kedua, pede. Arga menjalankan saran itu dengan serius. Dia mempelajari spesifikasi rumah, berlatih menjawab pertanyaan, memperbaiki cara berdiri dan berpakaian, lalu membuat konten promosi Clover House dengan gaya yang lebih percaya diri. Rumah terkeren se-Indonesia. Lihatlah dapurnya. Tunggu apa lagi? Segera beli Clover House. Usaha itu mulai membuka peluang. Suatu hari, seorang pria datang ke kantor dan meminta bertemu langsung dengan Arga. Pria itu bernama Pak Marwan. Dia tidak datang karena melihat iklan Arga, melainkan mendapat informasi dari seorang temannya, lalu meminta langsung melihat unit. Oh ya, Mas Reno, saya mau ketemu sama Mas Arga. Enggak, saya dapat info dari teman saya. Kita bisa lihat-lihat unitnya nggak sekarang? Arga segera mengantar Pak Marwan ke rumah contoh. Karena calon pembelinya sudah memahami spesifikasi dasar, Arga tidak lagi berputar-putar menjelaskan produk. Dia fokus menjawab harga, pilihan kredit pemilikan rumah, dan tanda jadi sampai Pak Marwan mengambil keputusan. Kalau unit seperti ini berapa harganya? Di 5,65. Oke Mas Arga, saya ambil. Closing pertama itu menjadi perubahan besar bagi Arga. Setelah urusan berkas selesai, penghasilannya mulai bisa dipakai untuk tujuan yang sejak awal dia kejar. Saat pulang, Arga memberikan sebagian uang kepada Rita untuk kebutuhan sehari-hari. Buat sehari-hari. Gaji Arga, Bu. Maaf ya, Bu. Baru bisa kasih sekarang. Makasih ya, Kak. Makasih udah bantuin Ibu. Arga juga mulai membantu pekerjaan ibunya secara langsung agar Rita bisa beristirahat. Keberhasilan bersama Pak Marwan kemudian membuka jalan baru.
Pak Marwan datang lagi membawa Pak Guntur, kenalannya yang sedang mencari rumah untuk anaknya, dan memperkenalkannya langsung kepada Arga. Arga, ini Mr. Guntur. Ini yang saya ceritain. Oh ya, kebetulan anaknya tuh lagi cari rumah di daerah sini. Setelah itu penjualan Arga mulai bergerak lebih cepat. Dia menangani calon pembeli baru, menyelesaikan beberapa transaksi, dan berulang kali berfoto bersama pelanggan setelah proses penjualan selesai. Perubahan kondisi keuangannya juga mulai terlihat saat berkumpul dengan Fani dan Wicak, ketika Arga dengan santai membayar makanan mereka dan memberi tip. Sahabat kita udah sukses tuh. Biar utang bisa kali kalau udah ngasih-ngasih tip gitu ya. Ya emang gak gue transfer, gue cuma nanya udah cek belum, kalau udah ya bagus. Di balik kelakar bersama sahabatnya, Arga tetap memakai hasil kerjanya untuk keluarga. Setelah usahanya semakin lancar, dia menyiapkan tempat yang lebih layak untuk mie ayam Burita. Arga menyewa sebuah ruko selama 1 tahun agar ibunya tidak perlu terus berjualan dari garasi rumah. Nah sekarang ibu punya ruko sendiri. Belum punya sih, masih ngontrak, tapi ibu punya setahun. Makasih ya sayang. Siap, Bu. Makasih. Setelah penjualannya mulai lancar, Arga menikmati hasil kerjanya bersama Andin. Andin senang melihat perubahan itu. Tetapi bagi Arga keberhasilan belum terasa lengkap. Menjelang Lebaran dia mulai membayangkan saat keluarga besar berhenti meremehkannya, terutama Tante Yuli. Gak sabar Lebaran nanti. Mereka pasti pada diem tuh, ngeliat aku sekarang gimana. Aku bisa buktiin ke semuanya, terutama ke Tante Yuli. Di tengah pembicaraan itu, Andin membawa hubungan mereka ke masa depan. Adiknya Amira akan segera lamaran, sementara hubungan Andin dan Arga sudah berjalan lebih lama. Arga belum memberi kepastian karena dia masih ingin memusatkan tenaga dan penghasilannya untuk keluarga terlebih dahulu. Tahun depan si Amira mau lamaran, Rem? Aku tuh kan sekarang lagi berproses untuk keluarga aku dulu. Satu-satu ya, pinter ya. Tidak lama kemudian, Arga memakai hasil kerjanya untuk memenuhi salah satu tujuan yang sudah dia kejar sejak awal. Motor Yudi yang dulu dijual demi biaya semester Alma, kini diganti dengan motor baru agar ayahnya bisa kembali mengojek. Motor siapa nih? Motor bapak lah, buat ngojek. Tapi jangan dijual lagi ya. Gak. Saat Lebaran tiba, Arga datang bersama Andin ke rumah nenek. Motor baru untuk Yudi langsung menarik perhatian keluarga. Dan untuk sesaat, Arga mendapat pujian yang selama ini dia tunggu. Namun suasana itu cepat berubah ketika keberhasilannya kembali dipakai sebagai bahan perbandingan. Motor baru nih? Iya buat bapak. Wih, keren banget nih anak. Bilangin sama si Dwiki. Suruh beliin bokapnya apa kek? Keluarga mulai menanyakan apakah motor itu dibeli tunai atau kredit. Pembicaraan lalu melebar ke mobil Bella, motor mahal Dwiki, liburan, dan barang-barang lain yang mereka miliki. Arga yang sudah membantu ruko ibunya dan membeli motor untuk ayahnya, tetap merasa pencapaiannya ditempatkan di bawah sepupu-sepupunya. Arga itu kamu beli motor tunai atau kredit? Cash, Tante. Dwiki, kemarin kamu beli motor berapa? 150 deh, Mah. Ketika keluarga tahu Arga sekarang menjual rumah mewah, pembicaraan kembali mengarah ke rumah nenek. Ada yang menganggap rumah itu lebih baik dijual, tetapi nenek langsung menolak pindah. Bagi nenek, rumah itu tetap menjadi tempat keluarga berkumpul setiap Lebaran. Oh berarti kan udah bisa dong cari rumah. Jadi rumah ini dijual aja. Sayang. Akar tua tidak boleh dipindah-pindah. Mati dia. Setelah pembicaraan rumah mereda, keluarga mulai membagikan tunjangan hari raya kepada anak-anak. Nominal amplop segera menjadi bahan perbandingan baru. Meski Arga ikut memberi, anak-anak langsung menyadari jumlah dari Arga lebih kecil daripada pemberian anggota keluarga lain. Cuma Om Arga yang kasih 50.000? Komentar itu menambah rasa kesal Arga. Tidak lama kemudian, Rita kembali diminta membantu pekerjaan rumah, sementara Yudi disuruh membeli pembalut dan rokok. Arga yang sejak tadi memperhatikan perlakuan kepada orang tuanya, memilih menggantikan ayahnya pergi ke toko. Yud, tolong Bella
beliin pembalut. Sekalian rokok gue dong. Harga aja, Pak. Setelah Arga kembali, suasana sempat mencair ketika orang-orang dewasa menerima tunjangan hari raya dan saling mendoakan. Namun Tante Yuli kemudian meminta bagian dari Arga. Arga yang sudah menahan kesal sejak tadi menjawab dengan kasar, sementara Rita justru mengingatkannya agar tetap menghormati Yuli. Arga, buat Tante Yuli tahun ini mana THR-nya? Udah banyak duit, masih ya minta THR. Kamu jangan gitu dong ngomong sama Tante Yuli, Ibu gak suka. Andin melihat Arga masih terbawa emosi. Arga kemudian mengantarnya pulang dan memilih tidak mampir lebih lama. Malamnya saat berkumpul dengan Fanny dan Wicak, semua kekesalan itu keluar. Arga merasa sudah bekerja keras dan membantu keluarganya, tetapi hasilnya tetap tidak terlihat di mata keluarga besar. Katanya kan roda itu berputar ya. Tapi kok gue kayak di bawah mulu. Ya semua yang gue lakuin tuh nggak kelihatan, tenggelam aja udah, nggak dilihat sama sekali. Fanny mencoba mengingatkan Arga agar tidak terus mengukur hidupnya dari pencapaian orang lain. Arga malah menegaskan sejak awal dia memang ingin membuktikan diri dan membuat keluarga berhenti berkomentar. Dari situ Fanny melihat pengakuan keluarga besar sudah menjadi ukuran yang semakin penting bagi Arga. Ya buat buktiin diri gue lah. Dari awal tujuan gue biar mereka diem. Lo tuh sekarang kayak lagi butuh validasi dari mereka. Perdebatan kemudian berubah menjadi pribadi. Arga merasa Fanny tidak mungkin memahami tekanannya karena kehidupan Fanny jauh lebih aman dan keluarganya tidak saling menjatuhkan. Ucapan itu membuat Fanny tersinggung. Dia membalas Arga dengan keras sampai pertengkaran mereka semakin panas dan Wicak berusaha menenangkan keduanya. Lo tuh ya gak terlalu fokus sama apa yang lo gak punya. Makanya lo gak pernah puas jadi orang. Niat lo tuh udah salah. Pala lu yang buntu. Lah, ini mau kemana, Van? Ya, aku jadi gini sih. Van. Gak, woi, Van. Setelah pertengkarannya dengan Fanny, Arga kembali menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Di Clover House, penjualannya justru semakin menonjol. Atasannya meminta Arga mempertahankan hasil itu karena masih ada puluhan unit yang harus terjual sebelum proyek berikutnya dibuka. Sementara itu unit kita masih banyak yang belum terjual, Gak? Iya, ada sekitar 29 unit, Pak. Ya pokoknya maintain terus lah ya. Arga kemudian semakin agresif mengejar calon pembeli. Saat dua calon pembeli mengincar unit yang sama, dia menghadapi situasi itu dengan percaya diri sampai salah satunya langsung membayar tanda jadi. Keberhasilan seperti ini membuat posisi Arga di tim penjualan terus naik. Saya dari kemarin sudah mikir. Jadilah hari ini saya ambil ini rumah. Karena saya bisa langsung beli loh, ini pakai DP-nya loh. Saya transfer. Dari DP berapa? Cara jual Arga juga semakin berani. Dia membuat presentasi yang lebih kreatif dan berhasil meyakinkan pasangan muda untuk membeli rumah. Di kantor, namanya kembali dipuji karena jumlah penjualannya berada di atas beberapa rekan lain. Kamu mau? Saya mau. Oke, saya ambil. Deal. Mantep, Pak. Arga, good job. Saya suka semangatnya. Di tengah laju itu, Arga mendapat calon pembeli bernama Thomas. Thomas sebelumnya pernah ditangani Reno, tetapi sudah lama tidak mendapat tindak lanjut. Arga tetap mengajaknya melihat unit, lalu prospek itu berakhir menjadi penjualan untuk Arga. Siapa yang handle waktu itu ya? Reno kalau nggak salah. Kalau sama saya bisa tanya dulu, cocok nggak cocok masalah nanti. Bisa, Pak. Bisa. Aman. Reno langsung memprotes karena menganggap Thomas masih calon pembelinya. Arga tidak merasa bersalah karena prospek itu sudah lebih dari sebulan tidak ditindaklanjuti. Percaya diri Arga yang sedang tinggi membuat jawabannya semakin keras dan dia terang-terangan menganggap dirinya lebih jago. Lu jual unit ke Pak Thomas? Lu gimana sih? Itu kan bayar gua. Gua apa sih? Emang gua lebih jago. Kalau lu nggak suka, lu kalahin gua aja. Perdebatan itu hampir berubah menjadi perkelahian sebelum orang lain melerai mereka. Reno kemudian memperingatkan Arga akan melihat akibatnya. Arga tidak menganggap ancaman itu serius dan malah menyimpulkan Reno hanya iri karena penjualannya terus bertambah. Oke, kalau itu cara lo lihat nanti. Apaan sih? Malu dong, udah ayo cepetan. Iya kan? Bukan salah. Masalah pekerjaan lalu ikut masuk ke hubungan Arga dan Andin. Saat mereka bertemu, Andin mengingatkan acara lamaran Amira yang berlangsung keesokan hari. Arga justru sudah membuat janji dengan calon pembeli dan memilih mempertahankan jadwal kerjanya. Aku tuh
Besok ada janji ketemu calon buyer. Jadi kamu nggak bisa datang? Masa cuma gara-gara nggak bisa ke lamaran adik kamu jadi masalah? Bagi Andin, masalahnya bukan sekedar satu acara keluarga. Dia merasa sudah lama mendukung proses Arga, tetapi sekarang hubungan mereka semakin sering berada di belakang pekerjaan. Arga ikut tersulut dan membalas dengan nada defensif, sampai akhirnya Andin meminta satu jawaban sederhana tentang posisinya dalam hidup Arga. Aku selalu support kamu, Ga. Pertanyaan aku cuma satu. Aku prioritas kamu atau bukan? Tidak lama kemudian, masalah di rumah kembali membesar. Nenek jatuh di kamar mandi yang licin. Saat keluarga berkumpul, kepalanya terlihat benjol dan berdarah, sementara dia mengatakan kakinya terkilir. Tante Yeni kembali memakai kejadian itu sebagai alasan agar rumah dijual dan nenek tinggal bersamanya. Ibu cuma benjol sedikit sama kakinya keseleo. Rumah ini dijual aja. Ibu tinggal sama saya. Biar mereka belajar mandiri. Tante Yuli kemudian menegur Arga karena baru pulang dan menilai rumah itu tidak cukup diurus. Arga membalas dengan menanyakan kenapa hanya dirinya yang terus dituntut, lalu membandingkannya dengan Dwiki. Dia juga menegaskan selama setahun terakhir sudah berusaha mandiri dan tidak lagi meminta bantuan keluarga besar. Kamu tuh pulang kerja itu langsung ke rumah, bukan kelayapan. Dwiki mana? Nggak bisa ikut jaga nenek. Arga. Setahun ini Arga udah pernah minta-minta lagi enggak kan? Arga, stop! Setelah pertengkaran itu, cerita berbalik mendadak. Alma datang menemui Arga dalam keadaan menangis dan membawa kabar Tante Yuli meninggal karena serangan jantung. Tante Yuli meninggal. Hah? Serangan jantung, Kak. Di rumah duka, keluarga meminta Arga memaafkan semua ucapan Yuli semasa hidup. Dwiki juga meminta maaf atas nama ibunya. Baru di situ Arga mendengar langsung kalau di balik sikapnya yang cerewet, Yuli sebenarnya menyayangi dan terus memikirkan dirinya. Maafin nyokap gue ya. Maafin kalau dia banyak bawel sama lo. Dia sebenarnya sayang sama lo gak? Sesudah itu, seorang anggota keluarga menunjukkan pesan-pesan lama Yuli kepada Arga. Pesan itu memperlihatkan Yuli diam-diam mengikuti perkembangan kerja Arga, mendoakannya, dan memikirkan masa depan Arga serta Alma. Penjelasan itu membuat sikap keras Yuli mulai terlihat dari sisi yang belum pernah Arga pahami. Tapi dia peduli, ya. Dia peduli kamu. Peduli Alma, peduli semuanya. Arga terus membaca jejak perhatian Yuli. Saat motor Yudi dulu dijual, Yuli sempat menanyakan bagaimana Arga pergi ke kantor. Saat Arga belum mendapat pembeli, Yuli juga menawarkan rumah yang dijual Arga kepada teman-temannya dan meminta nomor yang bisa dihubungi. Enggak, gimana itu rumah udah ada yang beli belum? Tante tawarin ke teman-teman ya. Arga, kenapa WA Tante nggak pernah dibales? Setelah mengetahui sisi lain Tante Yuli, Arga kembali ke Clover House. Di sana, atasannya memanggilnya dan menunjukkan informasi yang mengaitkan Arga dengan agen real estate lain. Sejak awal, Arga dilarang menjual properti untuk tempat lain, sehingga informasi itu langsung dianggap sebagai pelanggaran serius. Jangan kerja di dua kaki. Kamu itu digaji di sini. Tapi saya nggak pernah kerja di sini, Pak. Keputusannya cuma satu, Gak. Kamu harus keluar. Arga langsung membantah. Dia bersikeras tidak pernah bekerja di agen itu dan meminta tuduhan tadi dibuktikan. Atasannya tetap pada keputusan karena mengaku sudah menerima konfirmasi melalui kenalan Reno di tempat yang dimaksud. Pak, demi Allah saya nggak pernah kerja di sini. Masa Bapak percaya sih? Ini fitnah, Pak, nggak ada buktinya. Reno ada teman di sana dan udah konfirmasi soal ini. Keputusan itu tidak berubah. Arga hanya diberi gaji pro rata lalu diminta keluar. Saat melihat Reno setelah meninggalkan ruangan, emosinya langsung meledak. Nama Reno baru saja disebut oleh atasannya, sementara konflik mereka sebelumnya juga belum reda. Arga menghampiri Reno dan keduanya hampir berkelahi sebelum orang lain melerai. Mau pergi? Setelah kehilangan pekerjaan, Arga belum berani jujur kepada keluarganya. Di rumah, dia tetap bersikap seolah pekerjaannya baik-baik saja.
Alma bahkan masih menganggap kakaknya sukses dan meminta uang 150.000 untuk mencetak skripsi. Arga tetap memberikannya tanpa menjelaskan apa yang baru terjadi. 150. Buat ngeprint skripsi. Emang beda kalau udah sukses ya. Makasih orang baik, makasih abangku yang ganteng. Di depan Wicak, beban itu mulai keluar. Arga mengaku sangat lelah karena merasa urusan hidup dan masalah keluarganya selalu dia pikirkan sendiri. Capek banget gue, Cak. Kayak hidup tuh apa-apa dikerjain sendiri, pikirin sendiri semua. Wicak tidak membiarkan Arga menganggap semua pencapaiannya lahir dari perjuangannya seorang. Banyak orang ikut menopang langkah Arga sejak dia belum punya pekerjaan, terutama keluarga, Fanny, dan teman-temannya. Keluarga lo bantuin lo latihan interview kerja. Dia sampai begadang-gadang tuh. Mempermak baju lo biar lo gak kelihatan kayak gembel kan. Karena gue sayang sama lo. Sekarang udah luar kepala semuanya. Pembicaraan lalu beralih ke Fanny. Wicak tahu Arga masih berselisih dengannya dan mendorong Arga berhenti mempertahankan gengsi. Setelah berteman begitu lama, pertengkaran itu seharusnya bisa diselesaikan dengan mendatangi Fanny dan bicara langsung. Temenan lama berantem, wajar. Tinggal disamperin doang. Kenapa? Gengsi? Gengsi doang sih yang lo gedein. Ngesep kan? Arga akhirnya datang ke tempat Fanny bekerja. Dia sempat membantu membawakan barang sebelum membuka percakapan. Tidak lama kemudian, Arga mengakui kesalahannya dan meminta maaf karena kemarin terbawa emosi. Gue minta maaf ya. Kemarin kebawa emosi. Ya wajar lah, namanya juga orang lagi lupa diri. Setelah suasana sedikit mencair, Fanny menanyakan langkah Arga berikutnya. Arga mengaku belum mencari pekerjaan baru. Kepergian Tante Yuli justru membuatnya kehilangan arah, karena selama ini sebagian besar dorongannya tumbuh dari keinginan membuktikan diri kepada sang tante. Terus lo udah nyari kerja lagi belum? Semenjak Tante Yuli nggak ada, kayak hilang arah. Gue harus buktiin ke siapa lagi coba. Fanny memahami kenapa Arga bisa sampai sejauh itu, tetapi dia melihat masalah yang lebih besar. Selama ukuran sukses terus diletakkan pada pengakuan orang lain, Arga tidak akan pernah merasa cukup. Pada akhirnya, hanya Arga sendiri yang bisa menentukan apakah usahanya sudah cukup atau belum. Kalau lo butuh pengakuan terus dari orang lain, gak akan pernah puas. Cuman lo yang bisa nentuin, udah cukup atau belum. Fanny kemudian menyentuh masalah yang belum Arga hadapi. Sampai saat itu, Arga masih berpura-pura bekerja di depan orang tuanya. Fanny mempertanyakan apakah Arga benar-benar takut mengecewakan mereka, atau justru takut mengakui kepada dirinya sendiri kalau kali ini dia gagal. Meski begitu, Fanny memastikan dia tetap ada untuk Arga. Terus lo mau sampai kapan pura-pura kerja depan nyokap bokap lo? Apapun ketakutan lo, Gak, gue bakal selalu ada kok. Malamnya, nenek menemui Arga yang masih banyak pikiran. Tanpa perlu diberitahu, nenek ternyata sudah tahu cucunya kehilangan pekerjaan. Dia tidak memarahi atau membandingkan Arga. Nenek hanya meminta Arga tidak takut tertinggal dan percaya hidup masih memberi tempat selama dia tetap punya kemauan. Nenek tahu kamu sudah tidak kerja. Di mana ada kemauan, di situ hidup akan kasih tempat buat kamu. Tidak lama kemudian, keluarga besar kembali berkumpul di rumah nenek. Arga ikut merapikan kursi dan pekerjaan rumah. Saat obrolan beralih ke pekerjaannya, dia masih mengaku bekerja di Clover House. Kebohongan itu tidak bertahan lama karena salah satu kerabat baru saja datang ke kantor dan tidak menemukan Arga. Akhirnya, Arga mengaku kepada orang tuanya kalau dia sudah tidak bekerja. Oh iya, lu tuh masih kerja di Clover House nggak sih? Masih, tiap hari masih kerja kok. Arga udah nggak kerja lagi, Bu. Pengakuan itu langsung disambut komentar seolah Arga sengaja berhenti saat mencari kerja sedang sulit. Belum sempat suasana reda, pola lama terulang. Rita kembali diminta membereskan makanan, sementara Yudi diminta mengantar sesuatu ke depan. Bagi Arga, pemandangan itu mengulang semua hal yang selama ini dia pendam. Rita, tolong bawain itu makanan-makanan, beresin semua tuh, masukin di dalam kotak. Widi, anterin ke depan dong, Om. Ngapain lo nyuruh bokap gue? Akhirnya Arga tidak tahan. Dia mempertanyakan kenapa hampir selalu ayah dan ibunya yang disuruh-suruh, seolah keluarga mereka harus melayani yang lain karena paling tidak punya apa-apa. Dia juga mengingat bagaimana Rita sering bekerja sendirian di dapur ketika keluarga lain duduk mengobrol. Kenapa ya selalu
Selalu bokap sama nyokap gue yang disuruh-suruh. Oh, karena kami yang paling gak punya apa-apa. Gak boleh nyokap gue ikutan. Amarah Arga terus naik. Dia merasa sudah mati-matian mengejar ukuran sukses keluarga besar. Tetapi apapun yang dilakukan tetap terasa kurang. Saat di atas, dia terus dibandingkan, dan ketika jatuh, dia merasa kegagalannya justru menjadi bahan tertawaan. Semua luka yang lama ditahan akhirnya keluar sekaligus. Gue mati-matian ngejar langkah kalian. Tapi emang gue gak akan berhasil. Dia yang lu bilang keluarga. Setelah pergi dari kumpul keluarga, Arga kembali menemui Fanny. Ledakan yang selama ini dia bayangkan ternyata tidak memberi rasa lega. Setelah semuanya keluar, Arga justru merasa bersalah karena sudah meluapkan kemarahannya kepada keluarga. Tapi pas kejadian, pas gue meledak, gue gak lega, gue gak puas. Justru rasa bersalah. Fanny mengingatkan kalau masalah dan pertengkaran memang bisa muncul di dalam keluarga. Yang penting, Arga tidak lagi menyimpan semua beban sendirian. Dia diminta belajar membaginya kepada orang-orang yang bersedia menemani. Kalau punya beban tuh dibagi. Jangan disimpan sendiri. Capek, Fan. Capek. Malam itu, Arga akhirnya pulang. Yudi ternyata masih menunggunya di ruang keluarga. Sementara Rita ikut bangun ketika Arga datang. Mereka lalu duduk bersama. Setelah semua yang baru terjadi, Arga tidak lagi sanggup menyimpan pertanyaan yang selama ini dia pendam. Arga meminta maaf karena merasa terlalu lama membuat orang tuanya menunggu dia sukses. Dia masih takut Yudi dan Rita malu karena dirinya tidak bisa menjadi kebanggaan seperti sepupu-sepupunya. Maaf ya. Lama nunggu Arga suksesnya. Arga gak bisa banggain keluarga kayak yang lain. Rita langsung mematahkan anggapan itu. Bagi Rita, usaha Arga untuk membantu keluarga sudah lebih dari cukup. Nilai Arga di mata ibunya tidak bergantung pada jabatan, gaji, atau seberapa jauh dia bisa menandingi anggota keluarga lain. Yang Aga buat untuk keluarga kita udah lebih dari cukup. Di mata ibu, Aga anak yang sukses. Yudi juga meminta maaf. Selama ini Arga ikut memikul terlalu banyak masalah keluarga, padahal beban itu tidak seharusnya diletakkan di pundaknya. Yudi menegaskan kalau rasa bangganya kepada Arga tidak pernah hilang. Bapak yang harusnya minta maaf sama kamu, Kak. Nggak seharusnya kamu menanggung beban semua ini. Alma ikut mengingatkan hasil nyata dari semua usaha kakaknya. Dia bisa meneruskan kuliah sampai menyelesaikan skripsi karena Arga ikut membantu ketika keluarga sedang kesulitan. Alma bisa kuliah. Bisa selesai skripsinya. Semua karena Arga. Alma mau jadi kayak Arga. Mendengar itu, Arga akhirnya tidak bisa menahan tangis, lalu keluarganya memeluknya bersama-sama. Arga, semua orang tua itu pengen anaknya berhasil. Semua orang tua pasti akan ngelakuin apa aja untuk anaknya. Kayak Tante Yuli itu ngasih tau kamu, ngajarin kamu supaya kamu tuh tanggung jawab, mandiri. Sesudah malam itu, ucapan Tante Yuri kembali teringat. Cara bicaranya memang keras, tetapi inti pesannya selalu mendorong Arga agar mau bekerja, bertanggung jawab, dan belajar mandiri. Tidak lama kemudian, Arga datang berziarah ke makam Tante Yuli. Di sana dia bertemu Pak Marwan. Yuli itu teman saya lama dari SMA. Dia itu yang nyaranin saya untuk nemuin kamu pada saat saya cari rumah buat anak saya. Dari percakapan itu, Arga akhirnya tahu kalau pertemuan mereka bukan kebetulan. Yuli ternyata sudah lebih dulu membuka jalan untuknya. Sebelum Pak Marwan pergi, Arga meminta kesempatan bekerja dan menyebut kemampuan yang bisa dia tawarkan. Pak Marwan tidak langsung menerimanya, tetapi memberi kesempatan untuk datang ke kantor dan mengikuti wawancara. Saya lagi butuh kerjaan, Pak. Kayak bisa handle tim, konten, marketing. Cari klien saya bisa, Pak. Oh ya, tapi kamu harus ikut interview. Kalau cocok, jodoh, baru kita jalan bareng. Setelah Pak Marwan pergi, Arga kembali menghadap makam Yuli. Kali ini dia mulai melihat dorongan Yuli dari sisi yang berbeda. Arga berterima kasih karena dorongan itu ikut membuatnya berani berjalan sejauh ini, lalu meminta doa untuk wawancara yang akan dia jalani. Kasih ya Tante Yuli. Udah maksa Arga. Kalau enggak kayaknya Arga nggak berani jalan sejauh ini. Besok Arga interview. Doain ya.
Cerita kemudian melompat ke Lebaran tahun 2026. Keluarga besar kembali berkumpul di rumah nenek, tetapi suasananya tidak lagi sama karena Tante Yuli sudah tidak ada. Di tengah acara, nenek tiba-tiba mengatakan rumah itu nanti untuk Arga. Nanti rumah ini buat kamu ya. Apa? Alhamdulillah. Ketiadaan Yuli tetap terasa di tengah keramaian. Feelingnya aneh banget nggak ada mama. Kangen aku, Pak. Kangen banget. Warga masih menjalani kebiasaan Lebaran seperti berbagi tunjangan hari raya, membeli gulali, makan bersama dan saling menggoda. Namun beberapa pola lama mulai berubah. Ketika urusan cuci piring muncul, Rita tidak lagi otomatis dibiarkan mengerjakan sendirian. Gak apa-apa dong, kali ini aku yang nyuci. Rita duduk. Kasih ya. Tidak lama kemudian, Fani datang. Kehadirannya langsung menjadi bahan godaan karena keluarga melihat kedekatan Fani dan Arga berbeda dari sebelumnya. Jodoh pasti bertemu. Kan udah main dari kecil bertiga ya? Baru jadian sekarang kan? Dwiki juga membawa kabar baru. Dia datang bersama Juria dan memperkenalkannya kepada keluarga. Setelah bertahun-tahun Arga terus dibandingkan dengannya, kali ini percakapan mereka terasa jauh lebih ringan dan hanya menjadi bahan saling ledek. Semuanya, kenalin ini Juria, calon istri aku. Gue akuin kali ini lo kalah telak. Menjelang akhir Lebaran, seluruh keluarga dipanggil berkumpul di ruang tengah untuk berfoto bersama. Mereka mengatur posisi dan bersiap mengambil foto. Lagi.